Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yeay. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kak Jo. Ya apa Kak? Sebelum kita mulai ibadah, kita siapkan pasukannya Tuhan dulu yuk. Yuk kita jongkok yuk. Ayo adik-adik kita jongkok. Pasukan. Siap. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Aduh. Kenapa Masih Kak? ada yang kurang Kak. Wah, Gak ikutan. iya. Yuk kita ulang lagi yuk Kak. Ayo. Pasukan. Siap. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang kita mau mulai ibadah. Kita lipat tangan, tutup matanya dulu yuk. Yuk kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Tuhan. Walau apapun yang menghalang ya Tuhan, kami yakin kami tetap bisa hadir di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ayo siapkan hati kita adik-adik. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup matanya ya. Ku
kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Bapa. Tuhan, kami bersehati dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersehati Tuhan untuk kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati Indonesia Tuhan. Kau berkati Bapak pemimpinnya, Bapak wakilnya, serta bawahannya ya Tuhan. Terutama virus corona ya Bapak, kami bersehati untuk mematahkannya, menghancurkannya dalam nama-Mu. Biar virus corona hilang, virus corona pergi, biar Indonesia damai, Indonesia sehat Tuhan, demi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan, angkat tangannya. Saya. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Ayo adik-adik, kita dengar panggilannya Tuhan. Gerak ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu.
adik-adik, silakan duduk. Kita sekarang mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan memulai memasuki firman Tuhan. Mama papanya juga ya.
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan juga agar kami dapat mengerti maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Ya, haleluya ya. Kita mau masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita semuanya sudah duduk manis ya. Sudah tidak boleh main-main lagi, tidak boleh makan dan tidur-tiduran. Kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan tata kudus-Mu. Kami mau belajar bersama Tuhan akan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus mengajari kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Iya, puji Tuhan ya. Kita mau buka Alkitab kita. Buka Kisah Para Rasul yang ke-3. Ayat 32. Yuk, kita mau masuk dalam firman Tuhan tentang Bapak Ananias dan Safira yang tidak jujur. Adik-adik, Ananias dan Safira itu suami istri. Mereka tidak jujur. Ya, yang menceritakan tentang takut akan Tuhan membuat kita jujur di hadapan Tuhan, adik-adik ya. Oke, kita mau masuk dalam firman Tuhannya pada pagi hari ini. Ya, gereja mula-mula, gereja yang dulu banget waktu Tuhan Yesus ada ya adik-adik, yang dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Gereja mula-mula itu dipenuhi dengan anugerah Tuhan adik-adik. Begitu sempurna. Dipersatukan dalam kasih mereka kepada Tuhan dan orang lain. Jadi mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga banyak orang Kristen menjual tanah dan harta benda mereka dan membagi-bagikan uang itu kepada mereka yang membutuhkan. Jadi mereka berbagi. Tetapi kekuatan dan persatuan yang dinikmati gereja mula-mula ditantang ketika setan mulai berbisik di telinga Ananias dan Safira. Ananias dan Safira mulai dibisiki sama si setan adik-adik. Ananias berkata kepada istrinya, biarkan kami menjual properti kami. Properti itu tanah adik-adik. Tetapi alih-alih memberikan semua uang yang dia hasilkan dari penjualan tanah yang dia punya, dia menyimpan sebagiannya untuk dirinya sendiri secara diam-diam. Dan istrinya pun menyetujui rencana suaminya, yaitu Bapak Ananias. Ananias sangat ingin memberikan bagian uangnya di kaki para rasul. Benar, itu tidak semua yang dia berikan. Dan istrinya juga mengetahuinya. Dari penjualan uang itu hanya sebagian. Sebenarnya tidak banyak adik-adik. Dia merasa yakin, Bapak Ananias merasa yakin bahwa itu cukup untuk membodohi semua orang agar mempercayai kebohongannya.
Sehingga dia bisa pergi dengan kehormatan manusia. Karena dia sekarang punya uang. Hasil penjualan tanahnya. Dan semua yang dia lakukan tanpa harus melakukan pengorbanan akhir dengan memberikan semuanya. Karena dia punya sebagian. Dia kasihkan sebagian. Adik-adik itu jujur atau tidak? Tidak jujur ya. Tetapi Roh Tuhan mengungkapkan kepada Rasul Petrus bagaimana Ananias dan Safira bersekongkol untuk berbohong tentang berapa banyak yang mereka berikan kepada gereja. Petrus menghadapkan Ananias dan dia bertanya, adik-adik, tanah itu milikmu dan uang yang kamu hasilkan dari penjualan itu milikmu juga. Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kami? Alih-alih membuat kami percaya bahwa Anda telah memberi kami segalanya. Anda tidak berbohong kepada manusia, Ananias, tetapi kepada Tuhan. Itu yang dikatakan Petrus kepada Ananias. Begitu mendengar kata-kata itu dari Petrus, adik-adik, Ananias jatuh ke tanah dan mati seketika. Berita mengejutkan tentang peristiwa itu menyebar dengan cepat. Dan semua yang mendengarnya menjadi sangat ketakutan, adik-adik. Sepasang pria muda di dekatnya membungkus tubuh Ananias yang tadi mati, adik-adik, karena dia berbohong, tidak jujur, dan membawanya keluar kota untuk dikuburkan. Sejak hari itu Ananias akan dikenang sebagai pembohong dan munafik, adik-adik. Makanya harus jujur ya. Jauh dari kehormatan dan kebanggaannya yang sebenarnya dia inginkan, adik-adik. Kisah sedih ini tidak berakhir dengan meninggalnya Ananias. Sekitar 3 jam kemudian istrinya datang, Safira. Dia tidak menyadari apa yang telah terjadi pada suaminya Ananias. Dia datang ke hadapan Petrus. Tidak diragukan lagi. Dia dipenuhi dengan kebanggaan tentang apa yang dia dan suaminya persembahkan sebagai pengorbanan yang besar dan murah hati. Itu pikir mereka. Dan Petrus bertanya kepadanya, katakan, apakah ini harga yang kamu dan Ananias terima untuk tanah yang kamu jual? Dan Safira menjawab, iya, itu harganya. Gitu, adik-adik. Petrus berkata kepadanya, bagaimana Anda bisa bersekongkol untuk menguji Roh Kudus dan berbohong tentang uang? Orang yang sama yang menguburkan suamimu telah kembali dan sekarang akan menguburmu. Begitu kata Petrus sama Safira, adik-adik. Begitu dia mendengar kata-kata itu dari Petrus, Safira dia tersungkur di kakinya dan segera meninggal seperti suaminya, adik-adik. Wow, serem ya kalau berbohong sama Tuhan. Adik-adik jangan berbohong, harus jujur. Pemuda yang sama yang baru saja kembali dari penguburan Ananias mengambil istrinya Safira dan menguburkannya bersama suaminya. Akhirnya Ananias dan Safira sama-sama mati dan dikuburkan, adik-adik. Dan ketakutan besar menguasai seluruh gereja. Serta semua orang yang telah mendengar tentang peristiwa tragis itu, adik-adik. Seram, adik-adik. Kalau kita berbohong, kalau kita tidak jujur sama Tuhan, hati-hati. Tuhan pasti menghukum kita. Jadi kita harus
jujur, tidak boleh berbohong, tidak boleh munafik. Seperti Ananias dan Sapira. Suami ini bersekongkol menjual tanahnya dan dia tidak mau memberikan uang itu sepenuhnya atau seluruhnya, tapi cuma sebagian. Dan sebagiannya dia simpan untuk dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi kalau dia bohong sama Roh Kudus, bohong sama Tuhan, bohong sama hamba Tuhan, akhirnya dia mati adik-adik. Dia mendapatkan hukuman. Saat itu juga putuslah nyawa kedua suami istri itu. Dan mereka akhirnya dikuburkan bersama-sama. Adik-adik, ingat, harus jujur. Tidak boleh bohong. Siapa di sini yang suka bohong? Ya, sekarang tidak boleh lagi bohong ya adik-adik. Karena nanti kamu akan mendapatkan hukuman. Seperti Ananias dan Sapira. Jadi kalau ngomong, janji, atau apapun itu, engkau harus jujur. Siapa yang mau jujur di hadapan Tuhan supaya diberkati hidupnya? Ayo, yang mau jujur di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pengajaran-Mu hari ini melalui firman Tuhan tentang Ananias dan Sapira. Kami tidak mau berbohong Tuhan, karena kami tidak mau dihukum sama Tuhan. Ajar kami berkata jujur, karena kejujuran mendatangkan sukacita, keselamatan, berkat yang berlimpah bagi kami semua. Dan kami mau menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak-anak yang mau berkata jujur sama Tuhan, sama orang tua, sama teman-teman, sama siapapun, supaya kami tidak pernah berkata bohong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang begitu indah, supaya kami belajar menjadi anak yang benar, berkata benar, bersikap benar, berpikiran benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membawa engkau menjadi naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Dan apa saja yang engkau perbuat, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Semua adik-adik yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.